Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nia di Malang. Mbak Nia bercerita tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 silam. Nah, di tahun 2011 itu ceritanya Mbak Nia itu lagi main ke rumah sepupunya, namanya Mbak Rinda. Nah, Mbak Rinda ini seumuran sama Mbak Nia. Jadi dulu waktu masih kecil, sewaktu mereka masih sama-sama tinggal di Malang, tapi dulu itu satu daerah begitu ya, satu kampung dan ya tentu saja akrab, sering main bareng. Tapi kemudian Mbak Nia pindah keluarganya itu keluar daerah, tapi masih di Malang juga. Karena kesibukan masing-masing, akhirnya Mbak Nia ya sekolah dan sebagainya ya. Mbak Nia sama Mbak Rinda itu jarang ketemu. Sampai di ya sebelum-sebelum memang sempat ketemu, tapi ya kayak gitu, cuman sekelebat, sekejap-sekejap aja acara lebaran ketemu, terus gak sengaja ketemu di jalan, hanya sebatas itu. Sampai pada suatu saat, waktu itu Mbak Nia udah kuliah ya. Di situ coba kontak-kontak sama si Mbak Rinda, dan setelah dapat nomornya, sering komunikasi begitu kan. Akhirnya Mbak Rinda pun bilang, "Ya, nginep dong di sini di tempatku," katanya. "Aku juga kepikiran semacam itu," kata si Mbak Nianya. "Ya udah kesini, buruan ya kesini ya. Ya udah nanti malam minggu," kata si itu ya. Ya udah. Akhirnya main lah. Oh ya, Mbak Rinda sendiri itu udah pindah rumah dari di kampung sebelumnya, tapi deket-deket situ gitu ya. Nah, sampai akhirnya di tempat barunya tersebut, si Mbak Nia pun main itu sore hari. Rencananya memang mau menginap di sana, ngobrol-ngobrol di situ, yang nggak ada muter-muter kayak gitu tuh nggak ada ya. Sama-sama di Malangnya, sama-sama orang Malang gitu. Jadi main ke situ cuman diem di rumah, cuman sebatas ngobrol-ngobrol doang, dan mereka itu menempati lantai 2 di sana. Kebetulan kamarnya Mbak Rinda itu juga di lantai 2 ya. Nah, di lantai 2-nya itu ada balkon, ini ngadep ke arah depan sana. Di depan rumahnya Mbak Rinda itu, tepat banget, ini ada sebuah bangunan yang dipakai untuk kafe. Jadi di depannya, di sebelah kiri itu ada pohonan besar, tapi tidak tahu pohon apa, adem di sana. Bangunan tersebut itu juga bangunan, halaman depannya itu ada tempat parkirnya ya, lumayan cukup luas. Ademnya itu karena ada pohon. Nah, di situ ada bangunan utama. Pintunya tuh dari kaca-kaca, jendelanya pun dari kaca-kaca, estetik lah kalau orang bilang sekarang gitu. Ini si Mbak Nia pun, wah itu kafe, dia baru nyadar gitu ya. Oh, itu kafe ya setelah malam hari, karena lampu-lampunya udah mulai menyala dan ada beberapa orang yang lagi bersantai di sana. "Iya, itu memang kafe di depan lo. Kamu baru tahu," katanya. "Iya, aku baru ngeh, dari tadi tuh aku mikir itu cuman rumah biasa, itu rumah tapi memang dibikin nanti ya sama yang punya, itu dibikin kafe di sana." Wah, asik juga ya, Mbak Rinda nawarin mau ke sana atau gimana. "Lah ngapain gitu, mending di sini aja, sama aja," kata si itu. Ya udah, akhirnya mereka pun berdua di situ. Ngobrol-ngobrol sampai larut, sampai jam 10. Sesekali nengok ke arah sana, oh di kafe masih rame gitu kan. Dan udah, akhirnya apa? Mereka pun sekitar sampai jam 11, setengah 12 kayak gitu. Mbak Nia udah ngantuk dan akhirnya tertidurlah. Dan jam 1 atau setengah 2 pagi Mbak Nia itu bangun karena kebelet, AC itu terlalu dingin. Tadi sebelum tidur itu minum lumayan cukup banyak. Bangun, kebelet, pipis dulu lah ke belakang sana. Setelah itu balik lagi. Mereka tuh tidurnya tuh di ruang tengah di sana ya, di depan TV gede di situ. Nah, saat lagi mau tidur, ini kan korden ditutup. Cuman di ruangan tersebut itu lampu udah dimatikan. Korden itu ditutup yang rapet, yang korden yang tebel, tapi ada celah di tengah itu masih kebuka itu. Nah, di situ Mbak Nia melihat ke arah kafe, ke arah di depan sana. Ini masih terang, loh kok masih terang ya? Akhirnya apa? Mbak Nia pun dibuka kordennya di sana, masih banyak orang di situ. Udah jam setengah 2 pagi, kok sampai jam segini bukanya gitu kan? Akhirnya apa? Si Mbak Nia pun merhatiin di situ si Mbak Rinda itu tiba-tiba kaget, bikin kaget.
megang pundaknya si Mbak Nia, ditarik ke belakang Nia. Jangan dilihatin, kata si Mbak Rindanya. Kamu bikin kaget, kata si Nia. Emang kenapa aku ndak boleh ngeliatin itu? Wis pokoknya jangan dilihatin. Ya emang kenapa, katanya. Udah tidur lagi, kata si Mbak Rinda. Rin, kenapa Rin? Aku penasaran loh, kenapa nggak jangan dilihatin atau gimana? Kan dari sana nggak kelihatan. Ini kan kita di sini ruangannya gelap gitu kan. Bukan masalah itu, kata si Mbak Rinda. Terus kenapa? Oh ya itu kok jam segini masih buka. Nah itu dia, kata si Mbak Rinda. Udah yuk. Nggak usah dilihatin, katanya. Nggak usah dilihatin gimana sih Rin? Itu kenapa? Malah bikin aku penasaran, kata si Mbak Nianya. Makin penasaran ya kayak gitu. Kenapa sih? Ada apa sih? Kamu emang ngelihat ya, itu masih rame kafenya? Iya, aku ngelihat itu masih rame. Itu tuh masih banyak orang masih pada duduk di sana. Coba kamu perhatikan baik-baik, kata si Mbak Rinda. Loh, emang kenapa? Ada apa nih? Coba kamu liatin gitu ya. Akhirnya Mbak Nia pun bangun ke sana, mendekat ke arah jendela lagi. Di situ dilongok. Padahal Mbak Rinda itu kan bilang, udah nggak usah diliatin gitu ya. Nah pas diliatin lagi begitu, lumayan cukup lama Mbak Nia itu untuk menyadari ternyata orang-orang yang pada duduk di dalam kafe itu kan karena tembus ya kaca ya. Mereka itu cuman setengah badan. Jadi bagian kakinya itu nggak ada semua. Bener-bener nggak ada itu. Begitu nyadar langsung ditutup kordennya kan. Mbak Nia itu udah diem aja, udah ngeliatin. Si Rindanya itu udah di belakang liatin. Gimana? Kamu udah ngeliat belum? Rin, itu beneran kan Rin? Kamu ngeliat juga kan Rin? Aku udah ngeliat, kata si Mbak Rinda. Yang ngeliat itu cuman seorang, katanya begitu. Hah? Kamu nggak ngeliat? Iya, aku nggak ngeliat. Aku ngeliatnya saat Mbak Rinda dicoba buktiin ke sana. Ya udah itu udah gelap, katanya. Itu udah gelap, udah sepi, udah tutup kafe tersebut. Rin, itu masih buka, kata si Mbak Nianya. Itu masih buka, Rin. Aku masih bisa ngelihat dengan jelas itu loh, kayak gitu kan. Itu orang masih nyala begitu lampunya. Ya, itu yang kamu lihat. Aku ngelihatnya itu udah tutup gitu kan. Bahkan sampai apa? Di videoin sama si Mbak Rinda. Dia ambil handphonenya, di videoin. Nah, saat di video HP-nya apa yang masih dulu gitu ya. Video yang kualitasnya itu masih rendah. Nah itu di videoin, nih coba kamu lihat. Dilihat sama Mbak Nia, itu videonya yang gak ada gitu. Emang udah gelap. Tapi ngelihat ke sana Mbak Nia itu masih terang. Dan orang-orang di situ ya memang setengah badan. Jadi dia pada duduk begitu kan. Kakinya itu nggak ada. Cuman kayak sebatas sepantat gitu ya. Sebokong doang. Ya udah kayak gitu tok. Dan pas dilihat-lihat lagi, orang-orang itu kayak bukan orang-orang dandanan sekarang kayak gitu ya, yang ya anak-anak muda kayak gitu tuh bukan. Itu isinya tuh orang-orang tua, orang-orang yang udah dewasa semua, bahkan mohon maaf ya, mungkin nggak cocok dengan cara berpakaiannya menurut Mbak Nia, karena mereka tuh kayak orang-orang, mohon maaf ya, kayak orang-orang dari kampung dengan pakaian seperti yang dipakai untuk ke sawah atau apa kayak gitu ya, kayak orang-orang dulu lah semacam itu. Iya ya, itu kok aneh, kata si Mbak Nia. Udah, nggak usah dilihatin. Kali ini Mbak Rinda itu makin kuat. Udah nggak usah dilihatin. Yang penting kamu tahu, Rin, itu apa sih Rin gitu kan ditanya. Aku juga nggak tahu. Jadi dulu sebenarnya bukan aku yang pertama kali menyadari hal tersebut. Terus siapa? Bapakku, katanya. Bapak itu pagi-pagi itu sempat ngomel gitu kan. Itu kafe nyampe jam 3 masih buka begitu gitu kan. Harusnya kan udah boleh gitu, kata si bapak. Emang iya pak gitu. Iya sampai buka. Dan akhirnya aku pun penasaran ya. Pas bangun malam kayak kamu kayak gini, aku coba masih buka, enggak sih. Dan waktu itu memang malam minggu. Cuman waktu aku ngeliatin ke sana, itu udah tutup, kata si Mbak Rin. Orang udah tutup begini, ya bapak itu ngomong lagi kayak gitu.
beneran itu ini loh, semalam itu masih buka kayak gitu. Katanya begitu. Pak, aku semalam beberapa hari yang lalu gitu, aku juga nengok ini itu udah tutup kok Pak gitu. Ah, udah tutup apanya orang masih buka. Sampai akhirnya aku sama bapakku itu janjian. Pak, cobain yuk Pak, tengokin gitu ya. Akhirnya ditengokin lah. Nah, begitu ditengokin, bapaknya melihat kayak kamu, kata si Mbak Rindanya, kayak kamu. Dia bisa melihat bapak, sementara aku enggak. Aku itu melihatnya yang versi udah nutupnya, katanya begitu. Kok bisa begitu nih ya? Kamu kok nggak melihat begitu? Aku juga enggak tahu gitu. Tapi yang jelas, bapakku yang pertama melihat seperti itu. Nah, ini yang kedua, ibuku juga sama. Ibuku itu melihat. Memang benar, sampai malam. Tapi ibuku melihatnya dari ruangan bawah sana, dari lantai 1. Oh iya masih buka, tapi jadi begini, mungkin kalau tak kumpulin, kata si Mbak Nia, kamu, bapak, sama ibu, itu bakal ngelihat itu semua. Aku yang gak melihat, aku yang nutup. Di situ pun Mbak Nia, jangan-jangan yang salah kamu Nia, gitu kan, bukan aku. Yang benar itu justru masih buka. Dan kamulah yang salah melihat itu seolah-olah udah tutup. Seolah-olah udah angker, seolah-olah udah gelap. Kan bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kan 3 orang yang melihat, sementara kamu doang yang nggak melihat gitu kan. Iya juga ya, kata si Mbak Rindanya. Iya juga ya. Jangan-jangan aku yang salah lihat. Akhirnya apa? Dikonfirmasi lah. Malam itu udah selesai ya. Dan Mbak Nia makin penasaran dengan itu tadi, dengan jawabannya. Nah, keesokan paginya, akhirnya si Mbak Rinda itu coba nanya-nanya sama tetangga, bahkan ke karyawan kafe yang ada di depan. Itu ada perempuan lagi bersih-bersih di bagian halaman di situ. Disamperin sama Mbak Rinda tadi, Mbak, mau nanya, Mbak Nia juga ikut. Iya Mbak, kenapa? Kafe ini kalau malam tutup sampai jam berapa ya Mbak ya? Oh, kami biasanya tutup sekitar jam 12. Kalau misal hari biasa jam 11 malam, tapi kalau malam minggu jam 12 kita udah last order, katanya begitu, udah mau tutup lah. Oh begitu ya, ya sudah Mbak, makasih gitu ya. Udah, si Mbak Nianya, si Mbak Rindanya, tuh kan Nia udah tutup berarti semalam. Akhirnya Mbak Nianya pun penasaran, Mbak berarti semalam itu jam 12 sudah tutup ya Mbak ya? Semalam saya nggak di sini, tapi kayaknya kemungkinan jam 12 sudah tutup, katanya begitu. Oh ya udah Mbak, makasih. Akhirnya mereka pun balik ke sana. Tuh kan, udah tutup kan, kata si Mbak Rinda. Iya ya Rin ya, berarti aku yang salah lihat ya Rin ya. Rin, aku penasaran, katanya. Kau penasaran apaan? Kita coba masuk yuk kalau malam masih buka. Ya, nggak tahu, kata si Mbak Rinda. Aku sih enggak lah, katanya begitu. Aku enggak lah, orang aku ngeliatnya udah tutup. Iya juga ya. Ya udah, aku mau ngomong sama tante, katanya, sama ibumu. Akhirnya ngomonglah sama ibunya si Mbak Rinda. Tante, ini semalam aku tuh ngeliat begini gitu kan. Oh iya beneran tante. Tante coba ke sana yuk, masuk yuk. Lah enggak lah, kata si tantenya. Enggak lah, enggak mau gitu kan. Enggak mau, itu enggak tahu itu siapa gitu yang nongkrong di sana, lagian yang ada di dalam itu kan aneh-aneh bentuknya tuh seperti itu gitu. Ibunya Mbak Rinda pun melihat ya setengah badan gitu ya. Bapaknya pun sama, yang dilihat itu setengah badan. Malam Senin itu masih menginap di sana si Mbak Nia tadi. Malam Senin itu nggak terjadi ternyata. Tutup di situ. Wah, udah tutup, kali ini beneran tutup. Ya wis. Akhirnya berarti kemungkinan bukanya itu cuman malam Minggu doang. Ya wis lah. Akhirnya sudah, Mbak Nia pun pulang ke sananya malam Minggunya ke depan, malam Minggu depannya si Mbak Nia datang lagi ke tempatnya Mbak Indri alias bingung bikin Mbak Rinda ya. Mohon maaf kalau nanti salah sebut nama ya. Datang nginep di situ lagi dengan antusias yang benar-benar gede waktu itu. Rin, aku nanti malam kalau memang masih buka, aku mau coba ngecek ke dalam sana. Gak usah macem-macem nih ya, gitu kan. Ya, tapi aku penasaran gitu. Aku nggak masuk kok, aku cuman di depan doang memastikan itu beneran atau enggak. Ya wis lah, itu terserah kamu, kata si Mbak Rinda. Tapi jangan masuk ya, jangan masuk ya. Iya, aku nggak akan masuk gitu. Udah ditungguin kan sampai jam 12 malam. Dilihat ya memang masih normal gitu. Oh enggak, masih ada kakinya, kata si Mbak Nia, berarti masih normal. Mereka pun ngobrol-ngobrol sejenak dan kafe itu udah mulai sepi.
Sampai akhirnya, entah jam berapa, mungkin setengah 1 atau jam 1 pagi, Mbak Nia pun mulai melongok dari korden, dan itu udah mulai buka, rame lagi di sana. Rin, ke bawah yuk katanya. Ya udah yuk ke bawah, ke bawah. Akhirnya mereka pun ke bawah ke sana. Hal itu pun diomongin ke bapak sama ibunya Mbak Rinda ya. Jadi udah izin dulu. Dan atas nama investigasi gitu ya, mereka orang tuanya Mbak Rinda pun mengizinkan dan mengawasi. Mereka berempat itu turunnya, adiknya Mbak Rinda itu udah tidur semua. Ini khusus-khusus orang-orang yang udah gede-gede gitu ya, itu pada keluar berempat ke sana celingak-celinguk. Mbak Nia itu Mbak Rinda itu nggak melihat gitu ya. Ini buka, yang dilihat itu tutup. Aku ngelihatnya tutup, Pak, Bu, sama Nia. Aku ngelihatnya tutup. Tapi kami bertiga ngelihatnya buka gitu. Terus gimana? Ya udah, biar aku aja yang masuk ke sana, kata si itu kan. Mbak Nia pun melangkah ke depan, semuanya nyebrang ke sana. Itu kan nggak ada pagernya, kayak biar kendaraan itu masuknya gampang parkirnya. Itu masuk ke area situ, diliatin, sementara yang bertiga nunggu di pinggir jalan. Si Mbak Nia tuh pelan-pelan datang ke sana, ngeliatin orang-orang tersebut yang sepertinya pada duduk, sepertinya pada makan, sepertinya pada bersantai. Tapi anehnya begini, kata Mbak Nia, semakin aku dekat menuju ke arah kafe tersebut, dilihat dari luar, karena di bagian dalamnya itu lebih tinggi. Jadi posisinya Mbak Nia itu di bawahnya. Aneh banget. Makin aku deket, ini orang-orang yang lagi pada duduk di sana, ini badannya itu kayak mulur, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sampai mungkin jarak aku itu sekitar 3 atau 4 meter dari jendela. Di situ aku pun menyadari, ini bukan orang. Mereka tuh memang nggak ada kakinya dan badannya tuh tinggi-tinggi banget, sampai mau nyentuh langit-langit di situ. Ini sih beneran bukan orang. Nah, ini apa? Mbak Nia pun mundur. Begitu mundur, mereka yang di dalam itu nengok ke arahnya Mbak Nia semua. Ya kayak gitu, pada ngeliatin. Ya ada yang senyum, ada yang diem aja gitu. Beberapa orang gitu. Ini Mbak Nianya makin mundur, makin mundur. Kenapa Nia? Kenapa Nia? Nah, bapak sama ibunya Mbak Rinda itu melihatnya masih normal. Karena dari posisi yang jauh, Mbak Nia deket ini posisinya kelihatannya tuh lebih tinggi. Akhirnya mundur. Mereka pun jadi mengecil. Normal lagi seperti itu. Mereka bukan orang, kata si Mbak Nia. Ya udah yuk kita masuk. Mereka pun akhirnya berjalan nyebrang ke sana. Saat memasuki pagar, Mbak Rinda sendiri itu tidak melihat apapun gitu. Yang dilihat tuh cuman gelap, udah tutup si kafe tersebut. Cuman ini yang bertiga ini ngelihat semuanya. Mereka masuk pagar, kaget pas nengok ke arah belakang. Semua penghuni yang di dalam itu udah berdiri baris di depan kafe tersebut. Di sana mereka berdiri, masuk. Akhirnya dikuncilah pintu. Masuk ke rumah sana. Si bapak sama ibunya masih di bawah gitu pada masuk kamar. Mbak Nia sama Mbak Rinda pun naik ke atas. Dari atas sempat ngelongok begini, mereka tuh masih berdiri aja di sana. Dan Rin, ini gimana ya Rin ya? Ya aku nggak tahu, aku nggak bisa lihat. Mbak Rinda itu nggak melihat sama sekali. Mereka tuh masih berdiri di depan sana, Rin. Nanti kalau misal kita didatengin di sini gimana ya? Kalau mereka marah gimana? Ya aku nggak tahu, kata si Mbak Rindanya. Kamu sih tak bilang udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah gini-gini gitu ya. Bahkan dari awal kan kamu udah tak bilangin jangan diliatin. Ya cuman aku penasaran, Rin. Mereka tuh ribut sendiri di situ, panik sampai akhirnya ditengok lagi sama si Mbak Nia. Nah, begitu ditengok lagi, mereka itu kali ini posisinya itu jadi tinggi, benar-benar tinggi, jangkung lurus begitu. Ini kayak nutupin si kafe tersebut, pada berdiri hampir setinggi gentengnya si kafe itu gitu. Di situ Mbak Nia langsung tutup, grup, udah tidur. Akhirnya mereka pun keruwelan gitu ya di sana. Tutup pakai selimut, udah ketakutan. Kamu ngelihat apa nih ya? Mereka itu tinggi, kata si Mbak Nia. Mereka tuh tinggi banget. Udah tenang. Nia, Rin, aku takut, Rinda. Beneran mereka tuh kayak gitu, serem banget. Sumpah itu setan, kata si Mbak Nia. Udah, kamu tenang aja gitu. Udah berdoa. Terus kita tidur gitu. Akhirnya apa?
mereka berusaha tertidur, tapi Mbak Nia itu belum bisa gitu. Mbak Rindanya pun sama, nggak bisa tidur, masih matanya tuh kelap-kelip gitu ya. Kamu belum tidurin? Belum, aku nggak bisa tidur, aku masih kepikiran. Soalnya aku nggak lihat apa-apa, kata si Mbak Rindanya. Aku yang lihat apa-apa, aku yang lebih kepikiran, kata si Mbak Nianya. Ya mereka akhirnya jadi ngobrol bisik-bisik seperti itu, sampai akhirnya jendela balkon yang ada di rumahnya Mbak Rinda itu diketok dari luar. Tapi diketoknya seperti pakai ranting, tik 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 gitu ya. Ketok tipis gitu kan. Mereka tuh makin tegang. Rin, dia ngetok, Rin. Mbak Rinda itu nggak denger siapa yang ngetok. Itu di jendela bunyi tik 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 kayak gitu. Aku nggak denger apa-apa, kata si Mbak Rinda. Aku nggak denger apa-apa. Beneran itu diketok-ketok, katanya begitu kan. Akhirnya Mbak Rinda pun bangun gitu kan. Aku tuh nggak denger apa-apa, katanya. Aku nggak ngeliat apa-apa. Ngapain aku takut, kata si Mbak Rinda ya. Akhirnya ke sana menuju ke arah jendela. Seret, begitu dibuka, Mbak Rinda tuh ngomong. Ini bahkan kacanya itu dibuka sama si Mbak Rinda. Pintunya geser gitu ya. Siapapun gitu ya, siapapun itu yang ada di kafe, sana balik ke kafe. Aku udah bisa lihat apa-apa, dan tolong jangan ganggu rumah ini, jangan ganggu keluarga ini. Kami juga nggak ngapa-ngapain, kami cuma lihat doang gitu. Dan aku tuh nggak ngeliat apa-apa, kata si Mbak Nia. Dan si Mbak Rinda pun memang dia nggak melihat. Dia kayak ngomong kosong, kayak ngomong sendiri. Cuman si Mbak Nianya itu yang ngelihat di depannya itu, yaitu tadi ada sosok-sosok jangkung. Kalau digambar-gambarin itu mirip kayak ondel-ondel yang tangannya panjang gitu ya. Badannya itu masih seukuran, lebarnya seukuran manusia, cuman panjangnya itu lebih, ini kayak berdiri di luar balkon di sana itu pada baris. Mbak Nianya teriak-teriak gitu kan. Rinda masuk, tutup pintunya, tutup jendelanya, tutup pintunya gitu. Mbak Rindanya pun bingung. Akhirnya ditutuplah jendela itu, tutup kordennya. Bapak sama ibunya itu bangun ke atas. Di situ cerita semuanya. Udah yuk, jangan tidur di atas, tidur di bawah aja, kata bapak ibunya Mbak Rinda. Akhirnya mereka pun turun ke sana. Memang ada satu kamar kosong. Udah, kalian tidur di sini, jangan di atas nih. Dan tidurlah di situ si Mbak Nia sama Mbak Rinda tadi. Lagi tidur, lagi berusaha tidur, lebih tepatnya lagi meremelek. Lampu udah pakai lampu tidur ya, udah remang-remang semacam itu. Mbak Rinda itu udah tertidur pules. Terdengar dari suara nafasnya yang ngas seperti itu. Rinda udah tidur, aku belum tidur, masih melek. Ganti posisi dari tadinya miring ngadep-depan begini karena capek, ganti posisi telentang. Begitu buka mata, di atasnya si Mbak Nia itu sosok-sosok itu yang ada di depan tadi. Sosok perempuan di rambutnya disanggul, pakai kebaya yang sederhana begitu ya. Ini posisinya lagi membungkuk, cuman kayak gitu, kayak di langit-langit kamar tersebut. Ya di situ Mbak Nianya teriak-teriak lagi kan. Ren, Mbak Rindanya bangun. Nia, kamu kenapa? Bapak sama ibunya si Mbak Rinda pun bangun, dan kali ini bapak sama ibunya itu nggak ngelihat apapun. Jadi yang ngelihat itu cuman Mbak Nia doang. Itu mereka udah masuk, mereka tinggi banget. Nah di situ Mbak Nia sempat mendengar Mbak Rinda itu ngomong, "Pak, ini badannya Nia anget," katanya gitu. Badannya anget, sakit kali ya, bener-bener ambil obat. Sempat mendengar semacam itu, tapi Mbak Nia itu udah keburu pingsan gitu ya. Dia sih nggak nyadarin kalau dirinya pingsan, kayak cuman gelap begitu doang. Dan akhirnya bangunlah sekitar 15 menit kemudian si Mbak Nia tadi. Begitu bangun, ya di sana udah gak ada apa-apa, cuman dikelilingi sama Mbak Rinda sama bapak sama ibunya itu bertiga. Dan begitu bangun, keinget lagi kejadian yang tadi. "Tante," gitu kan, "Om, apa yang terjadi?" katanya. "Kamu tadi pingsan," katanya begitu. "Kamu tadi pingsan dan ini badan kamu anget nih ya. Yuk, ini minum obat dulu biar ya nurunin badan lah, biar kamu juga nggak ngerasa sakit atau gimana." Iya. Akhirnya dikasih obat waktu itu.
Mbak Nia pun tidur ditemenin si Mbak Rinda sama bapak sama ibunya di situ. Bapak sama ibunya duduk aja, ya ngobrol-ngobrol lah mereka, gimana ya Pak ini ya Pak, apa ada hubungannya sama yang di depan sana? Apa Nia kesambet atau gimana? Enggak lah, itu Nia karena kecapean aja jadinya seperti itu. Tapi kan Pak, Bapak kan ngelihat katanya. Iya Bapak ngelihat, Ibu juga ngelihat, cuman Nia doang, Rinda doang yang nggak ngelihat ini. Iya ya Pak ya, kenapa aku doang yang nggak melihat ya Pak ya? Ya Bapak juga nggak tahu katanya begitu. Alah sudahlah, nggak usah dipikirin, itu yang di depan sana biarkan di depan, yang di rumah ini biarkan di rumah ini. Jadi jangan saling ganggu aja. Nia juga begitu ya, Nia. Iya Om, ya Tante gitu. Aku nggak akan gitu-gitu lagi. Udahlah biarin aja gitu kata si Mbak Nia. Aku nggak mau ikut campur lagi. Soalnya itu serem banget, itu bukan orang gitu kan. Akhirnya sudah. Mbak Nia pun sembuh. Singkat cerita, keesokan paginya itu udah agak mendingan gitu ya. Mending karena obat boleh dibilang. Makan pun dibanyakin, biar cepet sembuh. Pokoknya aku mau cepet sembuh. Makan dibanyakin, nah udah selesai. Pagi-pagi. Ini kan hari Minggu, berarti semalam kan malam Minggu, ini hari Minggu. Keluarlah sekitar jam 7 pagi, ke sana ngeliat ke arah kafe situ, ya nggak ada siapapun, belum ada orang yang bangun atau keluar. Sampai sekitar jam 9 pagi, ini ada yang datang bersih-bersih. Salah satu karyawan di sana, dan Mbak Nia memang nggak mau ikut campur lagi, tapi rasa penasaran itu tetap ada. Coba nanya ke mbak-mbak tersebut, Mbak, iya kenapa? Saya mau nanya Mbak, kafe ini angker dah sih Mbak, dia bilang gitu. Oh, kok nanyanya begitu Mbak gitu kan? Ya soalnya saya itu mengalami begini-begini kata si Mbak Nianya. Mbak Indrinya tuh masih di depan rumah di sana ya. Ini ngobrol di seberang jalan. Nah si Mbak tadi yang biasa nyapu yang kemarin itu, Mbak, ngobrolnya jangan di sini kata si. Yaudah yuk ke sana yuk, ke depan ya. Akhirnya ngobrol lah di situ. Ya Mbak, saya itu pernah ngelihat kalau malam gitu ya di sini. Saya itu kebetulan kan kerjanya pagi, ya buat bersih-bersih nanti sampai setengah hari gitu ya. Dan malam hari saya itu pernah lewat ke sini Mbak, sama suami saya diboncengin. Itu, Mas, kok kafenya masih buka ya Mas ya? Nah suami saya tuh nggak ngelihat. Nah, buka apaan, orang udah tutup. Mas masih buka, itu sampai ini. Nah itu Mbak, suami saya itu nganggep saya kayak gitu, kamu lagi berhalusinasi katanya begitu. Saya itu malah diomel-omelin gitu. Udah nggak usah yang macam-macam gitu. Itu cuma perasaan kamu aja, orang udah tutup begini, udah tutup. Ngapain kamu bilang masih buka gitu. Saya tuh pernah diomelin begitu Mbak, dan baru kali ini saya tuh ketemu sama orang yang ngajakin ngobrol seperti Mbaknya ini. Mbak, berarti sama Mbak ini teman saya, ini Rinda ini, dia pun tidak bisa melihat seperti suaminya Mbak katanya. Iya ya Mbak, terus gimana ya? Ya udah enggak apa-apa, maksudnya Mbaknya kerja biasa aja, cuman ya enggak tahu ini di sini kalau malam itu ada yang terjadi. Yang terjadi seperti itu yang saya juga enggak tahu, tapi udahlah gitu ya. Makasih ya Mbak ya informasinya. Karena si Mbaknya pun lanjut bekerja, si Mbak Nianya pun ngobrol sama Mbak Rinda lagi. Tuh kan Rin, berarti memang benar itu. Nia, kamu kan udah janji, katanya ndak usah ini. Iya sih, udah habis ini aku nggak penasaran lagi. Nanti kalau misal aku nginep di sini, jangan malam minggu kali ya. Ya boleh, malam-malam biasa aja. Akhirnya malam-malam lain, dan memang bener, malam lain, kafe itu tuh tutup. Nah, itu aja satu cerita dari Mbak Nia di Malang sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau suaranya mindek jadi nggak nyaman dengerinnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.